Dikisahkan, seorang jenderal besar tak terkalahkan, kembali ke ibu kota membawa kemenangan atas musuh dinasti Goryeo. Namun, jenderal bernama Kim Sin itu dituduh sebagai pengkhianat oleh raja muda yang terhasut fitnah Kasim jahat. Raja memerintahkan pengawal untuk membunuh Kim Sin dan seluruh keluarganya. Di antara mereka yang terbunuh adalah adik perempuan Kim Sin, sang ratu. Dalam keadaan sekarat, tubuh Kim Sin dibuang begitu saja di hutan. Semua orang dilarang mendekatinya. Tidak peduli dengan titah raja, seorang pelayan setia mendatangi Kim Sin, membawa serta cucunya yang masih kecil. Pelayan itu berjanji akan terus melayani sang tuan hingga anak keturunannya kelak. Sementara itu, rakyat yang berduka memanjatkan begitu banyak doa kepada para dewa. Doa-doa itu menggugah langit. Kim Sin diberikan kesempatan hidup kembali. Bagaimanapun juga, pedangnya telah merenggut ribuan nyawa. Karenanya, kehidupan yang dihadiahkan kepada Kim Sin adalah sebuah kutukan. Kim Sin akan hidup menjadi goblin, manusia setengah dewa yang hidup abadi. Dia tidak bisa pergi ke alam baka sebelum menemukan pengantin goblin, seorang wanita yang bisa melihat pedang tertancap di tubuhnya. Hanya wanita itu yang dapat mencabut pedang dan memberikan Kim Sin sebuah kematian. Terdengar rintihan seorang wanita hamil yang mengalami kecelakaan. Wanita itu meminta para dewa untuk menyelamatkan anak dalam kandungannya. Kim Sin menghampiri wanita itu, mengatakan bahwa dirinya tak ingin ikut campur dalam urusan hidup dan matinya manusia. Namun, melihat wanita itu meninggal, hati Kim Sin tergerak. Dia menghidupkan wanita itu kembali sebelum malaikat maut menjemputnya. Di kemudian hari, wanita itu melahirkan seorang bayi perempuan bernama Ji Engtak. Kelahirannya disambut oleh para hantu yang menyebutnya sebagai pengantin goblin. Di hari ulang tahunnya yang ke-9, Engtak melihat roh ibunya. Ini berarti sang ibu baru saja meninggal dunia. Bergegas keluar untuk menemui ibunya di rumah sakit. Engtak bertemu malaikat maut yang langsung menyadari bahwa Engtak adalah jiwa yang hilang. Engtak adalah bayi yang seharusnya tidak pernah lahir ke dunia. Malaikat maut hendak membawa Engtak pergi bersamanya. Untunglah nenek penjual sayur datang dan mengusir pria bertopi itu. Setelah kejadian itu, Engtak pindah ke rumah bibi dan dua sepupunya. Sayangnya, mereka memperlakukan Engtak dengan buruk. Di hari ulang tahunnya yang ke-19, Engtak memanjatkan doa sederhana. Aku ingin mendapatkan pekerjaan dan memiliki seorang kekasih, agar bisa pergi dari keluarga bibi. Usai meniup lilin, tiba-tiba Kim Sin muncul di belakang Engtak. Dengan terkejut Kim Sin bertanya, bagaimana Engtak bisa memanggilnya? Kim Sin juga merasa heran, karena dia tidak bisa melihat masa depan Engtak. Engtak yang merasa tidak memanggil siapa-siapa, mengira bahwa Kim Sin adalah hantu. Alih-alih menjawab pertanyaan Kim Sin, Engtak meminta bunga soba yang ada di genggaman Kim Sin sebagai hadiah ulang tahunnya. Kim Sin memberitahu bahwa arti dari bunga soba adalah kekasih. Kim Sin juga akan mengabulkan permohonan Engtak. Mengira Kim Sin adalah jin Aladin, Engtak langsung meminta uang 5 juta won pada Kim Sin. Namun,
Kim Shin hanya mengabulkan permintaan Eng Ta sebelumnya, yaitu berpisah dari keluarga Bibi, dan mendapat pekerjaan di restoran ayam goreng. Saat kembali ke rumah, Kim Shin menemukan malaikat maut berada di ruang tamu. Malaikat maut telah menyewa rumah Goblin selama 20 tahun ke depan. Setelah membayar sejumlah uang pada Deok Hua. Deok Hua adalah keturunan pelayan kecil di masa lalu, dan sekarang diakui oleh Kim Shin sebagai keponakannya. Terlihat jelas bahwa Goblin dan malaikat maut tidak menyukai satu sama lain. Sementara itu, Eng Ta menemukan cara bagaimana dia bisa memanggil Kim Shin. Eng Ta pun memanggil Kim Shin berkali-kali, membuat Kim Shin merasa sangat terganggu. Eng Ta terus meminta uang 5 juta won pada Kim Shin. Pada akhirnya, Eng Ta bisa menebak bahwa Kim Shin adalah Goblin. Eng Ta mengatakan bahwa para hantu bergosip tentang dirinya sebagai pengantin Goblin. Itu karena dia memiliki tanda lahir di punggungnya. Kim Shin tertarik dan menanyakan, apakah Eng Ta melihat sesuatu pada dirinya. Eng Ta mengatakan bahwa Kim Shin tampan dan terlihat kaya. Namun, Eng Ta tidak menyebutkan pedang di tubuhnya. Kim Shin pun kehilangan minat pada gadis itu, dan pergi meninggalkannya. Betapa terkejutnya Kim Shin melihat Eng Ta bisa mengikutinya melewati portal ke Kanada. Eng Ta pun tak kalah heran mengetahui bahwa Goblin bisa berpindah negara begitu saja. Eng Ta semakin tertarik pada Kim Shin. Dia menyatakan ingin menikah dengan Kim Shin. Sebaliknya, Kim Shin merasa gadis itu semakin mengganggu. 사랑해요. Sebagai kenangan, Eng Ta menulis surat untuk dirinya sendiri, dan memasukkannya ke kotak pos di hotel. Saat kembali ke Korea, Kim Shin mengajak malaikat maut melewati portal. Ternyata, malaikat maut pun tidak bisa mengikutinya. Membuat Kim Shin penasaran tentang siapakah Eng Ta, gadis kecil yang sangat mengganggu itu. Sementara itu, Eng Ta mendapatkan pekerjaan di restoran ayam, milik seorang wanita cantik bernama Sunny. Di malam harinya, Eng Ta ingin berbagi kebahagiaan, dan memanggil Kim Shin. Namun, ada sosok lain yang hadir. Malaikat maut, yang telah 10 tahun mencari keberadaan Eng Ta. Malaikat maut kembali mengatakan, bahwa dia akan membawa Eng Ta pergi. Untunglah, Kim Shin yang juga hadir di sana, melindungi Eng Ta. Kim Shin menyatakan, bahwa gadis itu adalah calon pengantinnya. Dia berada di bawah lindungan Goblin. Setelah malaikat maut pergi, Kim Shin menegaskan pada Eng Ta, bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Karena Kim Shin yakin, bahwa Eng Ta bukanlah wanita, yang akan dia nikahi. Eng Ta sakit hati mendengar kata-kata Kim Shin. Sejak saat itu, Eng Ta tidak pernah lagi memanggil Kim Shin. Tidak disangka, absennya gadis pengganggu itu dari hidupnya, membuat Kim Shin rindu. Sepanjang waktu, Kim Shin bermuram durja, berharap Eng Ta memanggilnya. Deok Hua memohon paman Goblin untuk berhenti uring-uringan. Karena saat Goblin berduka, udara di sekitar mereka menjadi buruk. Malaikat maut langsung menebak bahwa muramnya Goblin dikarenakan oleh cinta. Di tempat lain, Eng Ta bertanya pada para hantu yang sering bergosip bahwa dirinya adalah pengantin Goblin. Dari informasi yang mereka berikan,
Eng Tak mengetahui bahwa dirinya bisa terlahir ke dunia, berkat kebaikan goblin yang mengembalikan nyawa ibunya. Suatu hari, bibi Eng Tak ditagih hutang oleh rentenir. Bibi mengatakan bahwa dia bisa membayar hutang, jika Eng Tak mau memberikan polis asuransi jiwa ibunya. Kedua rentenir itu pun menculik Eng Tak. Dalam ketakutannya yang luar biasa, tanda lahir Eng Tak menyala. Mengirimkan tanda bahaya pada Kim Sin, yang sedang bertengkar dengan malaikat maut. Kim Sin dan malaikat maut datang menyelamatkan Eng Tak. Alih-alih berterima kasih atas pertolongan itu, Eng Tak marah-marah pada Kim Sin. Karena membawa malaikat maut ke sana, yang membuat Eng Tak mengira dirinya sudah meninggal dunia. Eng Tak terus marah-marah pada Kim Sin sepanjang malam. Rupanya, hati Eng Tak masih terluka, karena kata-kata Kim Sin di pertemuan terakhir. Sebaliknya, Kim Sin merasa sangat bahagia, karena bisa bertemu kembali dengan Eng Tak. Suatu hari, malaikat maut tertarik dengan sebuah cincin, yang dijual seorang pedagang kaki lima. Tanpa sengaja, dia bertemu Sani yang juga tertarik pada cincin itu. Melihat malaikat maut begitu menginginkan cincin tersebut, Sani mengalah, dan memberikan cincin itu padanya. Sementara itu, Eng Tak kembali bersedih di tepi pantai, karena bibi dan sepupunya pergi dari kontrakan mereka, tanpa memberitahu Eng Tak. Mendadak hujan turun, membuat Eng Tak semakin bersedih. Ternyata, Kim Sin ada di belakang Eng Tak, mengatakan bahwa hujan turun, karena dirinya sedang bersedih. Eng Tak heran, mengapa Kim Sin datang tanpa dipanggil. Rupanya, Kim Sin datang untuk mengucapkan salam perpisahan. Dia akan pergi meninggalkan Korea, selama 20 tahun. Memikirkan bahwa dirinya tidak akan pernah bertemu kembali dengan Kim Sin, Eng Tak mendatangi rumah goblin. Namun malaikat maut yang menyambutnya membuat Eng Tak ketakutan. Ketakutan Eng Tak berubah menjadi kebingungan, mengetahui malaikat maut dan goblin hidup di rumah yang sama. Kim Sin heran, bagaimana Eng Tak bisa mengetahui alamat rumahnya. Eng Tak mengatakan bahwa dia mendapatkan alamat goblin dari para hantu. Tanpa basa-basi, Eng Tak mengakui bahwa dia bisa melihat pedang di dada Kim Sin. Selama ini, Eng Tak tidak mengatakannya, karena merasa hal itu tidak sopan. Dia takut menyinggung perasaan Kim Sin. Pengakuan Eng Tak membuat Kim Sin galau, bingung dengan perasaannya sendiri. Selama 900 tahun, Kim Sin menunggu pengantin yang bisa mencabut pedang di dadanya, agar bisa menjemput ajal. Kini saatnya tiba, sang pengantin telah hadir. Namun, Kim Sin justru tidak yakin bahwa dia ingin mati. Malaikat maut menawarkan jasa untuk membawa Eng Tak pergi bersamanya. Untuk sejenak, Kim Sin merasa itu ide yang baik. Pada akhirnya, Kim Sin dan Eng Tak yakin bahwa dia memang pengantin goblin. Karenanya, Eng Tak meminta Kim Sin untuk membatalkan kepergiannya. Eng Tak juga meminta untuk diperbolehkan tinggal di rumah Kim Sin. Karena saat ini, dia tidak punya tempat tinggal. Kim Sin mengatakan, bagaimana Eng Tak bisa tinggal di rumah yang sama dengan malaikat maut, yang selalu mengincar nyawanya. Eng Tak berdalih, bahwa dia tetap akan mati jika tinggal di jalanan. Lagi pula, Eng Tak yakin goblin bisa melindunginya, jika malaikat maut mengincarnya. Kim Sin berusaha membuat kesepakatan, agar Eng Tak pergi meninggalkannya. Dia menawarkan Eng Tak uang 5 juta won, yang selalu diminta oleh gadis itu. Namun Eng Tak menolak. Melihat rumah mewah yang dimiliki Kim Sin, Eng Tak kini menginginkan sebuah pernikahan. Semakin lama berada di dekat Eng Tak,
Kim Shin semakin bingung dengan perasaannya. Pada akhirnya, tekad Kim Shin sudah bulat untuk mengakhiri hidupnya. Kim Shin meminta Eng Tak untuk mencabut pedang di dadanya. Sejauh ini Eng Tak tidak tahu bahwa mencabut pedang berarti kematian goblin. Namun, saat ini Eng Tak tidak ingin melakukannya. Menurut Eng Tak, Kim Shin tidak bisa meminta pertolongan pada orang lain secara gratis. Kim Shin harus memberinya sesuatu, seperti uang dan rumah. Kim Shin pun kehilangan minat untuk mati hari itu. Keesokan harinya, Eng Tak berubah pikiran. Mendadak, dia mengatakan akan mencabut pedang itu sekarang. Kim Shin menghindar karena tidak siap. Kim Shin pergi, menemui malaikat maut di tempat kerjanya. Kim Shin curhat, beralasan bahwa dia tidak tega meninggalkan Eng Tak, yang tergila-gila pada dirinya sejak pertama kali bertemu. Tentu saja, malaikat maut tidak percaya. Pada akhirnya, Kim Shin mengakui perasaan yang sebenarnya. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa membuat aku mati. Namun dia juga orang yang membuat aku ingin terus hidup. Setelah memikirkan kembali tentang takdirnya dan masa depan Eng Tak, Kim Shin mengucapkan selamat tinggal pada orang-orang terdekatnya. Dia memberikan sertifikat rumah untuk malaikat maut. Ya, kencang. Memberikan kartu kreditnya untuk Deok Hua. Menitipkan lukisan adiknya yang sangat berharga pada kakek Deok Hua. Terakhir, Kim Shin memberikan hadiah dan uang 5 juta won pada Eng Tak, yang bisa digunakan untuk membiayai kuliahnya kelak. Kim Shin membawa Eng Tak ke padang bunga soba, bersiap menjemput ajalnya. Tidak diduga, Eng Tak gagal melakukan tugasnya. Jangankan menariknya, Eng Tak bahkan tidak bisa memegang pedang itu. Kim Shin dan Eng Tak kembali ke rumah, yang disambut gembira oleh malaikat maut dan Deok Hua. Namun, kegembiraan mereka lenyap seketika, karena Kim Shin langsung meminta kembali semua hadiah yang telah dia berikan sebelumnya. Setelah kejadian itu, semua orang meragukan bahwa Eng Tak adalah pengantin goblin. Eng Tak pun semakin rajin mencari kerja tambahan. Dia menabung agar memiliki cukup uang untuk keluar dari rumah goblin. Khawatir karena Eng Tak belum pulang, padahal hari mulai malam, Kim Shin menyusul ke tempat kerjanya. Dalam perjalanan pulang, mendadak Kim Shin mengerang kesakitan. Menyaksikan Kim Shin kesakitan karena pedang, refleks Eng Tak menarik pedang di dadanya. Dan kali ini, Eng Tak berhasil. Namun, rasa sakit yang timbul dari gerakan pedang itu, membuat Kim Shin mendorong Eng Tak dengan keras. Setelah kejadian itu, Kim Shin mendapat peringatan dari Dewi. Kim Shin harus segera mencabut pedangnya, atau Eng Tak akan kehilangan nyawa. Mereka telah ditakdirkan untuk jatuh cinta, namun terpisah oleh maut. Sementara itu, Eng Tak merasa ada yang salah dengan pedang di dada Kim Shin. Meminta informasi dari malaikat maut, Eng Tak akhirnya mengetahui kebenaran yang disembunyikan oleh Kim Shin. 도깨비의 불멸을 끝낼 소멸의 도구. Fakta bahwa dirinya ditakdirkan sebagai pencabut nyawa goblin membuat Eng Tak mengambil keputusan pergi dari rumah untuk menghindari takdir. Panik mengetahui kepergian Eng Tak,
Kim Shin terus-menerus melewati pintu interdimensional, bahkan mencari hantu, untuk menemukan keberadaan Eng Tak. Dengan putus asa, Kim Shin mendatangi Malaikat Maut, yang mengakui, bahwa dia memberitahu Eng Tak, kebenaran tentang pedang goblin. Karena Malaikat Maut tidak ingin Kim Shin mati. Kim Shin meminta alamat restoran ayam, tempat Eng Tak bekerja. Sayangnya, Eng Tak sudah tidak bekerja lagi di sana. Kim Shin hanya bertemu Sunny, yang menyebutnya sebagai pria egois, yang membuat Eng Tak menangis. 이봐요, 거기 오라버니! Untunglah, Deok Hua berhasil menemukan Eng Tak, yang saat ini bekerja di sebuah tempat wisata. Sayangnya, Eng Tak menolak kedatangan Kim Shin. Dia bahkan meminta agar mereka saling melupakan. Kim Shin tidak menyerah. Kim Shin terus mengikuti Eng Tak, hingga Eng Tak mau bicara lagi padanya. Eng Tak bertanya, apakah Kim Shin mencintainya? Kim Shin mengatakan, bahwa dia berharap permohonannya dikabulkan para dewa. Yaitu, bisa terus hidup bersama Eng Tak. Pulang ke rumah, Kim Shin disambut oleh Malaikat Maut yang panik. Kartu kematian Eng Tak telah diterima. Kim Shin hanya memiliki waktu 1 jam, untuk menyelamatkan pengantinnya. Kim Shin berhasil menemukan Eng Tak yang pingsan, dan membawanya ke rumah sakit. Nyawanya berhasil diselamatkan. Hubungan mereka pun membaik. Eng Tak pulang ke rumah goblin, dan kembali bekerja di restoran ayam milik Sunny. Berita gembira lainnya, Eng Tak diterima di universitas yang dia inginkan. Suatu malam, saat Kim Shin mengantarkan Eng Tak bekerja ke restoran ayam, mereka bertemu Malaikat Maut sedang bersama Sunny. Saat Sunny memegang tangan Malaikat Maut, masa lalu Sunny pun terungkap. Malaikat Maut bisa melihat, bahwa Sunny adalah ratu di era Goryeo bernama Kim San. Dia adalah reinkarnasi dari adik Kim Shin. Di rumah, Malaikat Maut memberitahu Kim Shin tentang siapa Sunny di masa lalu. 목소리가 하나 있었어. 못생겼다. Kim Shin mengunjungi Sunny sebagai seorang kakak yang begitu merindukan adiknya. Namun, Sunny yang tidak mengingat masa lalunya, mengusir Kim Shin dan Malaikat Maut. Dia menganggap, mereka hanya mengarang cerita. Namun Kim Shin tidak menyerah, dan mendatangi restoran ayam Sunny setiap hari. Eng Tak, yang tidak tahu mengapa Kim Shin terus-menerus mengunjungi Sunny, merasa terganggu. Deok Hua memberitahu Eng Tak, bahwa Malaikat Maut bisa mengetahui masa lalu seseorang, dengan menyentuhnya. Dan Sunny adalah reinkarnasi adik Kim Shin, di era Goryeo. Akhirnya, Sunny meminta Eng Tak membawanya ke rumah goblin, untuk membuktikan, bahwa dirinya adalah sang ratu di masa lalu. Kim Shin menunjukkan lukisan sang ratu, dan menceritakan tragedi di masa lalu. Entah mengapa, dada Sunny sakit mendengar kisah itu. Setelah kedatangan Sunny ke rumah, Malaikat Maut diam-diam datang ke restoran ayam, untuk mengembalikan cincin giok Sunny. Tidak diduga, Sunny kembali ke restoran karena handphonenya ketinggalan. Malaikat Maut segera memakai topinya, agar manusia tidak bisa melihatnya. Namun, Sunny yang curiga, mengibaskan ranting dan membuat topi Malaikat Maut terlepas. Sehingga Sunny bisa melihatnya berdiri di sana. Saat itulah Sunny mulai percaya, bahwa semua cerita masa lalunya yang aneh, adalah kenyataan. Suatu hari, Eng Tak sedang berbenah di restoran ayam. Para hantu bercerita tentang roh, yang memiliki kekuatan hebat dan sudah bergentayangan selama ratusan tahun. Ternyata, itu adalah roh Kasim jahat yang memfitnah Kim Shin di masa lalu. Sementara itu, Sunny telah mengingat kembali masa lalunya di era Goryeo. Kim Shin sangat bahagia. Akhirnya,
berkumpul kembali dengan adik kesayangannya, seperti masa lalu. Namun, ujian lain datang. Eng Tak memberitahu Kim Sin bahwa dia bertemu dengan roh Kasim jahat. Kim Sin pun mencari roh Kasim dan berniat menghabisinya. Tidak diduga, roh Kasim memiliki kemampuan hebat, sehingga Kim Sin gagal menghabisinya. Roh Kasim tertawa dan memberitahu Kim Sin bahwa malaikat maut adalah Raja Wang Yo. 넌 끝끝내 복수를 못하겠구나. Mengetahui bahwa selama ini Raja Wang Yo begitu dekat dengan dirinya, merobek luka di hati Kim Sin. Dengan emosi, Kim Sin menemui malaikat maut. Mengucapkan salam, Jenderal Kim Sin ada di sini untuk menemui Raja. 폐하를 뵙습니다. Sebagai malaikat maut, Wang Yo bisa melihat masa lalu orang lain. Namun, dia sendiri tidak memiliki ingatan tentang masa lalunya. Sangat sulit baginya mempercayai fakta tersebut, bahwa dia adalah reinkarnasi raja yang membunuh Kim Sin dan Ratu. Tiba-tiba lonceng angin berbunyi, dan malaikat maut berhadapan dengan tim investigasi. Dia diperiksa karena telah menunjukkan identitasnya pada manusia, dan menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadinya. Seseorang menjadi malaikat maut setelah menanggung 200 tahun dosa-dosanya. Dan kemudian, mereka memilih untuk menghapus ingatannya sendiri. Sebagai hukuman karena telah melanggar aturan, Wang Yo harus menghadapi dosa-dosanya sekali lagi. Wang Yo dihukum dengan kembalinya semua memori di masa lalu. Sementara itu di restoran ayam, Sunny dan Eng Tak sedang membicarakan masa lalu Wang Yo dan Kim Sin. Mendadak, roh Kasim datang untuk mencelakai Sunny. Eng Tak melindungi Sunny, dan tanda di punggungnya menyala untuk mengusir arwah jahat itu. Setelah kejadian itu, tanda lahir di punggung Eng Tak mulai menghilang. Di lain pihak, Wang Yo melaporkan roh Kasim Park sebagai jiwa yang hilang. Dari temannya, Wang Yo mendapat informasi bahwa kartu kematian Eng Tak telah diterima. Eng Tak akan meninggal karena penyakit jantung dalam 2 minggu. Wang Yo segera memberitahukan kabar itu pada Kim Sin. Mereka sependapat bahwa ada campur tangan roh Kasim jahat kali ini. Saat itulah Kim Sin sadar bahwa pedang yang tertancap di dadanya ditakdirkan untuk membunuh Kasim jahat. Kim Sin berpesan pada Wang Yo untuk melindungi adiknya. Sayangnya, Kim San yang mengetahui kejahatan Wang Yo di masa lalu, memutuskan untuk tidak pernah lagi berhubungan dengan pria itu hingga akhir hayatnya. Sebelum hari kematian tiba, Kim Sin dan Eng Tak menghabiskan waktu bersama. Kim Sin memberikan sebuah surat perjanjian pada Eng Tak, bahwa dirinya akan kembali sebagai hujan, dan datang di hari pertama salju turun. Di hari yang ditentukan, Kim Sin membawa Eng Tak ke puncak gedung. Kim Sin meminta Eng Tak untuk memanggilnya, jika roh Kasim datang. Namun pudarnya tanda lahir di punggung Eng Tak, membuat gadis itu kehilangan kemampuan untuk melihat makhluk dunia lain. Sehingga dia tidak menyadari bahwa Kasim jahat ada di hadapannya. Untunglah Eng Tak bisa meniup api, sehingga Kim Sin datang tepat waktu. Dengan licik, roh Kasim merasuki tubuh Eng Tak. Dia berniat mencabut pedang di dada Kim Sin, menggunakan Eng Tak sebagai tamengnya. Di saat genting itu, Wang Yo datang, memanggil nama asli Kasim jahat, Park Ji-won sebagai jiwa yang hilang. Sehingga, roh Kasim terlempar keluar dari tubuh Eng Tak. Kesempatan itu digunakan Kim Sin untuk mencabut pedangnya menggunakan tangan Eng Tak yang tidak sadarkan diri. Kim Sin menghabisi roh Kasim, yang tertawa menang, karena kematiannya juga membawa maut bagi Kim Sin.
Dengan kematian Goblin, semua orang yang mengenalnya ditakdirkan untuk melupakannya. Eng Tak yang mengetahui hal itu, buru-buru menulis bahwa dia harus mengingat Kim Shin. Dan dirinya adalah pengantin Goblin. 9 tahun berlalu, Kim Shin berada di suatu tempat, antara kehidupan dan kematian. Hukumannya telah berakhir, dan dia bisa pergi dengan tenang. Namun, Kim Shin memilih untuk bertahan, dan setiap waktu memohon pada dewa, agar diberi kehidupan kembali bersama Eng Tak. Sementara itu, Eng Tak sudah tidak memiliki ingatan tentang Goblin dan malaikat maut. Dia juga sudah tidak bisa melihat hantu. Walaupun demikian, Eng Tak selalu merasa sedih setiap kali hujan turun. Hal ini membuatnya frustasi, karena Eng Tak tidak mengerti alasan yang membuat dia menangis. Hari ini Eng Tak berusia 29 tahun. Eng Tak duduk seorang diri, dengan sebuah kue dan lilin di pangkuannya. Hari itu, salju pertama turun. Eng Tak bertanya-tanya dalam hati, ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Namun, dirinya tidak pernah bisa menemukan apa yang dia lupakan. Di tempat antara kehidupan dan kematian, Kim Shin bisa mendengar apa yang Eng Tak katakan dalam hatinya. Ketika lilin ditiup oleh gadis itu, hal mengejutkan terjadi. Eng Tak berhasil memanggil Goblin. Akhirnya, Kim Shin bisa keluar dari padang pasir dan kembali pada Eng Tak. Sayangnya, saat itu Eng Tak tidak bisa mengenali Kim Shin. Eng Tak terkejut ketika Kim Shin tiba-tiba memeluknya. Pertemuan mereka pun berakhir begitu saja. Kim Shin mengunjungi Deok Hua. Dia juga mengunjungi Sunny. Namun, tidak ada yang mengingat Kim Shin. Wang Yo lah yang tetap mengingat Kim Shin, dan mengajaknya pulang ke rumah. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Deok Hua datang, membuat Wang Yo dan Kim Shin panik. Akhirnya, Deok Hua mengenali paman Goblinnya. Deok Hua memberitahu bahwa dia menerima surat untuk Eng Tak dari Kanada. Wang Yo menyarankan Deok Hua untuk memberikan surat itu pada Kim Shin. Namun, Kim Shin justru memberikan surat itu pada Wang Yo sebagai alasan untuk bisa menemui Sunny. Sayangnya, Wang Yo tidak berhasil menemui Sunny dan menitipkan surat itu pada karyawan di restoran. Membaca surat tersebut, Eng Tak bertanya-tanya, bagaimana mungkin dirinya bisa mengirimkan surat dari Kanada, sedangkan dia tidak memiliki paspor. Apa yang sebenarnya terjadi 9 tahun yang lalu? Mengapa dia tidak bisa mengingatnya? Eng Tak yakin, surat itu adalah bagian dari ingatannya yang hilang. Eng Tak pun memutuskan pergi ke Kanada untuk mencari jawaban. Di sana, Eng Tak menginap di hotel, tempat di mana surat itu dikirimkan. Saat sedang berjalan-jalan, Eng Tak memandangi sebuah pintu yang terasa tidak asing. Mendadak pintu terbuka, dan Kim Shin muncul dari sana. Eng Tak juga bertemu dengan wanita penjual perhiasan. Wanita itu memberitahukan bahwa seorang pria memintanya untuk mendesain kalung yang dia pakai sekitar 10 tahun yang lalu. Di kamar hotel, Eng Tak memikirkan tentang tulisannya mengenai Kim Shin, tetapi tidak bisa memecahkan teka-teki itu. Eng Tak kembali berjalan-jalan, berusaha merangkai semua petunjuk tentang kenangan yang terhapus dari memorinya. Di satu titik, Eng Tak tertegun memandang sehelai daun mapel yang melayang jatuh. Dan perlahan-lahan, ingatannya yang hilang muncul kembali. 있는 것 같거든요. 사랑해요. 품이야 사랑이야. Melihat sebuah lilin di depan toko, Eng Tak meniupnya untuk memanggil Goblin. Akhirnya, Kim Shin dan Eng Tak kembali bersatu. Tidak menunggu lama, Kim Shin pun melamar Eng Tak. 이 고려 남자의 신부가 되어줄래?
Kim Shin dan Eng Ta mengucapkan janji setia di kebun bunga soba. Esok harinya, segalanya berjalan sempurna bagi Eng Ta. Program radionya mendapat respon baik, dan dia berencana akan bertemu dengan Kim Shin. Di saat bersamaan, Wang Yo dan rekan-rekan tampak bersiap menjalankan pekerjaannya, di mana akan terjadi kecelakaan bis sekolah. Tiba-tiba, takdir berubah. Nama-nama itu menghilang. Seketika, Wang Yo memikirkan tentang Eng Ta yang baru saja lewat. Sementara itu, Eng Ta menerima panggilan telepon dari Kim Shin saat lampu merah. Ketika lampu berubah hijau, Eng Ta melihat sebuah truk melaju kencang yang akan menabrak bis penuh anak-anak. Akhirnya Eng Ta memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan anak-anak. Wang Yo menjemput roh Eng Ta dengan kesedihan. Tiba-tiba pintu terbuka, dan Kim Shin muncul. Eng Ta berjanji untuk kembali, dan meminta Kim Shin untuk menunggunya. Ketika Wang Yo menyajikan teh penghilang ingatan, Eng Ta menolaknya. Dia ingin tetap mengingat semua memorinya ketika bereinkarnasi. Demikianlah, Eng Ta pergi meninggalkan Kim Shin. 30 tahun kemudian, Wang Yo mendapat tugas terakhir. Dengan demikian, hukuman atas dosa-dosa masa lalunya akan segera berakhir. Wang Yo membuka amplopnya dan terkejut saat mengetahui nama Kim San tertulis di sana. Saat Sunny tiba di ruang teh, Wang Yo memasangkan cincin ke jari Sunny. Setelah mengucapkan salam perpisahan pada Kim Shin, Wang Yo menggandeng Sunny dan berjalan melewati pintu bersama. Kim Shin menyadari bahwa dia benar-benar sendirian sekarang. Waktu terus berjalan. Kim Shin pergi ke Kanada dan mengunjungi pemakaman keluarga Yu. Kim Shin tidak memperhatikan, seorang gadis sekolah berjalan ke arahnya. Dengan berlinang air mata, gadis itu bertanya pada Kim Shin, "Kau tahu siapa aku kan?" Kim Shin menjawab, "Yang pertama dan terakhirku, pengantin goblin." 슬픈 사랑? 도깨비 신부.